Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, pembahasan tryout kedua semifinal KMNR ke-20 untuk kelas 7 dan 8 bersama Ustazah Manggar ya. Kita bahas untuk nomor 1 sampai 10 terlebih dahulu. Untuk nomor 1, nilai dari 2025 dibagi dengan 81 ditambah 2025 dibagi 25. Ini karena 81 dan 25 itu adalah faktor dari 2025, maka kita bisa bagi satu persatu ya. Jadi nanti hasilnya adalah bilangan bulat. Kita punya untuk yang bagian depan 2025 dibagi 81 nilainya adalah 25. Sedangkan yang belakang 2025 dibagi 25 hasilnya adalah 81. Jadi total nilainya adalah 106 ya, yang D. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Untuk nomor 2 ini persamaan perkalian aljabar ya. Jadi kita kalikan pelangi gitu. Jadi kita punya di sini 2x dikalikan dengan x terlebih dahulu, hasilnya adalah 2x kuadrat. Kemudian 2x dikalikan dengan 7 hasilnya adalah 14x ya. Kemudian yang tengah min 4 dikalikan x hasilnya min 4x. Terakhir min 4 dikalikan 7 hasilnya adalah minus 28. Kemudian variabel yang bisa disederhanakan di sini ada 14x dikurangi 4x hasilnya adalah 10x kan untuk yang bagian tengah ya. Jadi bisa disederhanakan jadi 2x kuadrat ditambah 10x min 28 yang C gitu ya. Selanjutnya nomor 3. Untuk nomor 3 ini Bu Manggar bagi menjadi 3 area ya. A itu irisan antara persegi dan segitiga, B itu area ini persegi tapi di luar segitiga, kemudian C itu adalah area segitiga tapi di luarnya persegi ya. Kita lihat perbandingannya di situ. Di kalimat pertama diketahui bahwa luas daerah irisan, irisan dari kedua bangun ini berarti yang A ya, luas A itu adalah 2/5 bagian dari seluruh gabungan gambar. Jadi A ini perbandingannya 2 dengan A tambah B dan C keseluruhan, perbandingannya 2/5 gitu ya. Karena itu dalam persen option jawabannya, jadi kita bikinnya nanti diubah ke persen juga ya. Jadi kita anggap yang keseluruhan itu adalah 100%. Sehingga untuk yang 2 di sini dapatnya 40% ya, kayak gitu. Kalikan aja ya, ini kalikan 20%. Ini juga sama, dikalikan 20%. Nah, kemudian kalimat yang kedua, kita punya di situ luas daerah persegi di luar segitiga, itu. Luas persegi di luar segitiga itu siapa? Nah, luas persegi kan ada 2 A dan B, tapi yang di luar segitiga adalah yang B ya kan. Jadi B terhadap semua area gabungan 45%-nya. Jadi B itu 45%. Terhadap A plus B plus C-nya itu adalah 100%. Nah, kita punya di situ padahal 3 area ya. A-nya sudah 40%, B-nya 45%, maka C-nya itu sisanya dari 100% tadi ya. Jadi, area C atau area segitiga yang di luar persegi, nah itu ya, besarnya adalah 15% yang B. Selanjutnya untuk nomor 4, kita diminta untuk mencari nilai dari 111 ditambah 222 sampai 999. Kita punya di sini bahwa si bilangan 3 angka ini merupakan lipatan 11 ya. Jadi kalau yang bagian depan ini kan 1 dikali 111 ya kan. Kalau yang ini 111 nya kaliin 2
Yang ini 111-nya kaliin 3 sampai yang ujung belakang ini 111-nya dikalikan 9 ya kan. Sehingga dengan distributif perkalian ya, 111-nya kita bisa keluarkan di depan, tinggal 1 tambah 2 tambah 3 sampai 9 belakangnya ya. Nah, ini kalau kalian jumlahkan penjumlahan 1 sampai 9 itu nilainya adalah 45 ya, seperti itu. Nah, kemudian kita sederhanakan di sini 111 dan 45 itu kan bisa kita faktorisasikan ya di sini. Untuk yang 111 itu nilainya adalah dari 3 kali 37 ya. 45 itu 9 kali 5 atau 3 pangkat 2 kali 5 ya kan. Kita kumpulkan di sini, maka 3-nya jadi pangkat 3 ya, karena kalau perkalian pangkatnya ditambahkan. 3 pangkat 3 kali 5 kali 37. Itu adalah bentuk K kali P kali M, kalian tinggal sesuaikan aja. Diketahui di situ P adalah bilangan prima, cuman primanya ada 2 di sini, ada 5 dan 37 ya. Nah, kita cek lagi di situ ada M merupakan bilangan prima terbesar, kayak gitu. Jadi M-nya adalah yang ini ya, 37 karena prima terbesar. Kemudian P-nya adalah yang prima ini tadi ya, selain 37 terbesar. Kemudian K-nya adalah bilangan berpangkat 3 atau kubiknya di sini. Nah, jadi K-nya yang ini. Tuh, yang diminta adalah nilai K dikurangi P ditambah M. Kita sesuaikan di situ ya. Maka kita punya K-nya tadi K-nya 27 ya, 3 pangkat 3. 27 dikurangin 5 ditambah M-nya adalah 37. Jadi totalnya adalah 59 ya, yang C. Oke, itu untuk nomor 4. Selanjutnya untuk nomor 5. Kita punya di situ rata-rata berat Aji dan Bila 50 kilo. Ya, jadi kalau kita mau nyari jumlahnya Aji dan Bila itu tinggal 50 dikalikan 2 orang ya, gitu. Jadi nilai A tambah B, nilai beratnya Aji dan Bila itu adalah 100 ya. Karena kalau rata-rata itu kan total nilainya atau total beratnya dibagi 2 orang ya kan. Kalau kita kembalikan nyari jumlahnya aja, berarti 50 tadi rata-rata kaliin 2 ya, gitu ya. Hasilnya adalah 100 kilo. Kemudian ada persamaan kedua di situ, kalau ditambahkan berat Caca dan Danu, maka rata-ratanya jadi 51. Jadi total berat keempat anak A tambah B tambah C tambah D ya gitu ya. Beratnya adalah 51 kali 4 totalnya, yaitu 204 ya kan. Kemudian persamaan ketiga kita punya di situ, kalau ditambah Elsa dan Fahmi, maka kita punya di sini total nilai dari keenam anak ini adalah 52,5 kalikan 6. Nilainya adalah 315. Nah, padahal tadi kita punya di sini nilai 4 orang anak, kita substitusikan dari yang atas ya. Nilainya adalah 204 gitu ya. Jadi 204 itu pengganti dari A tambah B, C dan D. Nah, ditambah E dan F nilainya 315. Kalau kita nyari E tambah F aja, berarti nilai E tambah F itu adalah 315 dikurangi 204. Hasilnya 111. Yang diminta adalah rata-rata, bukan jumlahnya aja ya. Jadi kalau rata-rata berarti nilai totalnya ini tadi kita bagi 2 orang, karena ini ada 2 orang Elsa dan Fahmi ya. Jadi rata-rata dari 2 orang ini adalah 111 dibagi 2 dapat 55,5 yang A, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, nomor 6. Nomor 6 kita punya di sini yang diminta adalah besar masing-masing sudut. Nah, ya di situ, atau besar setiap sudut dari segi n. Kalau di sini segi 6 yang pertama ya. Yang kedua adalah segi 5 kayak gitu ya. Jadi nyari nilai dari P dan Q-nya dulu ya. Oke, sebelumnya aku mau jelaskan dulu di sini ya. Kalau suruh nyari total
besar sudut segi N, ya gitu ya, N-2 kali 180. Mungkin ini sudah kenal beberapa ya. Kalau yang diminta untuk masing-masing sudutnya, berarti besar total yang tadi tinggal dibagi dengan N-nya segi berapa tadi, gitu ya. Jadi kalau untuk P di sini berarti N-nya 6 ya. Karena tadi mintanya adalah segi 6 ya. Nah, gitu. Jadi N-nya kita pakai N-nya 6. Nah, jadi dapat nilai P-nya berapa? 6 kurangin 2 dikali 180. Ini kalau kita bagi 6 dapat 30 derajat kan? 30 derajat kali 4 hasilnya 120. Itu untuk nilai P. Untuk nilai Q-nya berarti kita cari dari segi 5 ya. Segi 5 itu berarti N-nya pakai 5. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus yang ini tadi ya, untuk setiap sudut segi N besarnya berapa, N-nya ganti 5. Jadi 5 kurangin 2 dikali 180 dibagi 5. 180 bisa dibagi 5, hasilnya adalah 36 derajat. 36 derajat dikali 3 hasilnya adalah 108 derajat. P dan Q udah ketemu, kita mengarah ke soal di situ. Yang diminta adalah P dikurangin Q, sisanya berapa atau hasilnya berapa ya. Kemudian kita cek kelipatan berapa. Jadi sebenarnya kalau 18 itu kelipatan siapa aja? Bisa aja kelipatan 2 ya kan, kelipatan 3, kelipatan 6, dan kelipatan 9 ya. Cuman yang ada di opsi jawaban itu adalah kelipatan 6 ya. Jadi kita ambil jawaban yang tepat adalah 6. Oke, seperti itu. Untuk nomor 6 selesai. Kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 ini pakai grid walking ya. Perhatikan untuk jalannya, karena kita diminta jalannya dari B ke A, maka rutenya naik dan ke kiri ya, karena arahnya ke situ. Nah, jadi nggak boleh ke kanan balik atau turun lagi ke bawah, itu nggak boleh. Oke, kita jalannya dari kanan ke kiri ya, dari bawah ke atas kayak gitu ya. Ini kalau kita jalan ke titik yang bawah sendiri di sini ya, dari titik B ke sini hanya ada satu jalur nih gitu ya. Kemudian sampai sini juga masih satu jalur. Nah, kalau kita temukan di titik A ke atasnya di sini, berarti satu dari kanan, satu jalur lagi dari bawah. Jadi totalnya ada 2 jalur gitu ya. Nah, kita lanjutkan di sini, geser ke kiri. Ini berarti ada 1 jalur. Kalau kita naikkan ke atas, berarti ada 2 dari kanan, dari bawah 1. Jadi ini ada 3 jalur gitu ya di titik ini. Lanjutkan sampai di sebelah kiri di sini, berarti 1 jalur lagi dari kirinya. Nah, kalau ditemukan di sini, berarti pertemuannya dari kanan 3 jalur, dari bawah 1 jalur. Jadi di sebelah sini ada 4 jalur gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi di sini. Ini kan masih 1 ya. Nah, 1 sampai sini, berarti dari bawah 1, dari kanan 4. Jadi totalnya ada 5 jalur sebelah sini ya. Ini sebelah kiri udah mentok, balik lagi ke sebelah kanan ya. Dari urut atas ke kanan, atas ke arah kiri ya gitu ya jalannya. Di sini tetap 2 ya, karena cuma dari bawah doang. Nah, untuk yang di titik ini atasnya berarti dari kanan 2, dari bawah 3. Ada 3 jalur ya. Geser lagi ke kiri, dari bawah 4, dari kanan 3, totalnya berarti ada 7 ya kan. Kemudian di sini dari bawah 5, dari kanan 7, berarti ini ada 12 ya gitu. Oh, dari sininya pemanggar salah. 5 ya. Bentar. Pantesan sini. Oke, ulang. Sini berarti dari kanan 2, dari bawah 3, ini 5 ya. Nah, gitu.
Kemudian kalau dilanjutkan lagi dari bawah 4, dari kanan 5, berarti totalnya 9 ya. Dari bawah 4, dari kanan 9, ini berarti 14 ya. Ya gitu. Nah, ini baru dilanjutkan kembali. Dari bawah cuma 5, kalau ditemukan lagi di sini dipertemukan, jadi ada 15 jalur. 14 jalur. Nah, 14 dari kanan, dari bawah 14, berarti di sini ada 28 jalur ya. Nah, sampai di atas, nah ini masih 14, ketemu di titik A di sini. Dari kanan 14, dari bawah 28. Kalau dijumlah totalnya adalah 42 jalur. Tuh ada yang E ya. Oke. Ini harus jeli ya. Kita lanjut ke nomor 8. Oke, nomor 8 yang diminta adalah daerah yang diarsir di situ ya, setengah lingkaran tapi kepotong lagi di situ. Karena yang bagian kiri nggak ganggu ya, jadi nggak kepakai, kita pakai yang separuh aja nggak apa-apa gitu. Jadi ini sama artinya luas total yang ini tadi ya, luas total itu yang semuanya. Ini Bumanggar misalkan ini luas A yang bawah, yang ini luas B, nah yang ini luas segitiga. Jadi kalau mau nyari luas yang diarsir itu luas segitiga ditambah A dan B dikurangi setengah lingkaran yang ini, lingkaran besar ini ya, gitu. Nah, sebelumnya kita cari dulu ya informasi yang dari soal di sini. AC itu adalah 20 cm atau diameter AC dari lingkaran yang setengah ini ya, yang besar. Kemudian kalau kita pakai Pitagoras, panjang BC itu bisa kalian cari ya. Boleh pakai triple, boleh pakai Pitagoras biasa. Kalau pakai Pitagoras biasa berarti di sini nilai dari BC itu 20 kuadrat dikurangin 12 kuadratnya. Nanti akan kalian temukan panjangnya adalah 16 cm gitu. Oke, untuk informasi panjangnya udah dapat, maka kita bisa lanjutkan di situ ya. Luas yang diarsir tadi adalah luas keseluruhan, luas segitiga tambah luas A tambah luas B, kita kurangin dengan yang putih ya kan, setengah lingkaran. Segitiga di sini, nah, alas kali tinggi bagi 2, alasnya 12 ya, tingginya 16 gitu. Kemudian untuk yang luas A bawah ini, nah, berarti jari-jarinya pakai 6 ya kan. Kalau yang di sini R-nya pakai 8 gitu. Jadi setengah pi kalikan R-nya 6 kuadrat di situ ya, berarti ya. Dikalikan dengan ditambah dengan setengah pi R-nya yang 8 untuk yang B, yaitu 8 kuadrat. Nah, kita kurangkan sama yang putih. Yang putih di sini R-nya adalah 10 ya kan. Nah, setengah pi R kuadrat. Itu kalau kalian hitung kan habis ya, kalau dibagi 2, 36 bagi 2 dapat 18 pi. Nah, inilah habis. Nah, kalau total kan 50 ya, dikurang 50 jadi habis. Nah, jadi luas diarsir itu sebenarnya sama kayak hanya mencari luas segitiganya doang ya di situ. Nah, ini kalau kita bagi hasilnya kan 8 tuh. 8 kali 12 nilainya adalah 96 cm persegi. Yang C gitu ya. Kita lanjutkan ke nomor 9. Nomor 9 di sini kita membahas tentang bilangan palindrom ya. Bilangan palindrom itu bilangan yang kalau kalian baca dari depan maupun dari belakang nilainya sama. Nah, karena yang diminta bilangan palindrom antara 10 sampai 10.000, maka kita cari palindrom yang 2 digit, 3 digit dan 4 digit ya gitu. Yang 2 digit, nah ini gampang karena yang 2 digit pasti bilangannya bilangan berulang ini ya. 11, 22 sampai 99. Jadi ada 9 di situ ya. Nah, sedangkan untuk yang bilangan 3 angka, nah, ini ngeceknya dari yang bagian depan aja. Kenapa? Karena kalau kalian lihat yang bagian belakang itu sama ngikutin dari yang depan. Contoh gini. Kalau Bumanggar ambil 10 berarti belakangnya pasti 1 ya kan. Kalau ini 11 belakangnya pasti 1.
1, 2, ini juga tetap 1 sampai kalau yang 100-an berarti 1, 9 belakangnya 1 ya kan. Nah terus yang nanti 1 berarti 200 ya, sekarang 202, terus 212 dan seterusnya ya kan, sampai nanti yang di sini adalah 919 sampai di sini adalah 999. Jadi yang ini ada 10, ini nanti ada 10, sebanyak ratusannya kan ada 9 ya untuk bilangan ratusannya, yang 100-an, 200-an sampai 900-an di situ. Jadi totalnya ada 90 ya. Nah, gitu. Untuk bilangan palindrom 4 angka itu juga sama ya. Jadi yang dilihat hanya yang bagian depannya 2 angka ya gitu. Nah, jadi contohnya gini, kalau pemanggar pakai 10 berarti belakangnya 01 ya kan. Kalau pemanggar pakai 11 berarti belakangnya juga 11. Sama, 12 berarti 21. Sampai yang di sini berarti 19 ya, 91. Terus nanti yang 900-an gimana? Berarti 9009 ya kan? 9119 sampai yang terpanjang di sini yang paling besar. Nah, yang terbesar adalah 9999. Ini ada 10 sampai 10 kayak gitu ya di sini ya. Ada 9 bilangan pokoknya. Berarti 10 kali 9 dapat 90 ya. Totalnya ada 189. Itu untuk nomor 9. Terakhir untuk yang part ini 1 sampai 10 kita bahas nomor 10 terakhir ya. Nah, kita punya di situ ya jumlah 7 bilangan ganjil berurutan 2023. Karena bilangan ganjilnya ada 7, maka yang tengah kita misalkan M ya. Nah, kita tahu bahwa bilangan ganjil 1 yang berurutan dengan yang lainnya yaitu ya selisihnya kan 2. Gitu. Jadi yang tengah ini kita misalkan M, kemudian yang lebih besar lagi berarti kita tambahkan 2, tambahkan 2 lagi, tambahkan 2 lagi sampai M plus 6 ya. Nah, kemudian untuk yang sebelah kirinya berarti lebih kecil dari yang tengah, maka kita kurangin 2. Nah, ini kalau dijumlahkan totalnya adalah 2023 ya kan. Berarti kan di sini ini kalau kalian jumlahkan kan habis ya angkanya. Nah, habis jadi tinggal M-nya ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 M-nya. 7M 2023, maka M-nya adalah 2023 dibagi 7. Hasilnya adalah 289. Kalau kalian urutkan di sini, ini tuh 289 ya. Ya, ini 291, 293 sampai yang di sini 295. Kalau mau yang cari yang terkecil geser sebelah kiri di sini berarti 287, 285 ya. Nah, ini 283. Yang diminta di soal apa? Selisih dari 2 kali bilangan terbesar dan 3 kali bilangan terkecil. Kalau selisih itu intinya kan bilangan yang hasilnya besar dikurangi dengan bilangan yang kecil ya. Nah, jadi yang besar itu 3 kali bilangan terkecil. Ini kita kalikan dulu, terus dikurangin 2 kali dari bilangan terbesar. Hasilnya adalah 259 yang E. Oke, alhamdulillah sampai nomor 10 sudah selesai ya. Kita lanjutkan nanti di part 2 pembahasan nomor 11 sampai 20. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.